pertama kali pelihara indukan cuma 6 ekor, 1 jantan dan 5 betina. Ternyata dari 6 ekor ini banyak yang harus dipelajari teman-teman, terutama masalah pakan. Karena ketika memakai pakan full pabrikan, untungnya sangat tipis. Tetapi ketika memakai pakan racikan sendiri, produksi telurnya pada indukan itu menurun. Pertumbuhan pada ayam pembesaran juga kurang maksimal. Jadi solusinya adalah kita harus Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Salam satu hobi buat para peternak ayam di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Topik pembahasan kali ini adalah tentang cara beternak ayam kampung skala rumahan atau skala kecil. Kalau kita perhatikan sampai saat ini pun, khususnya di daerah pedesaan, di kampung-kampung, mereka memelihara ayam dengan cara diumbar lepas, diumbar liar. Diberikan pakan seadanya, paling sering pakai limbah dapur, seperti nasi sisa dan sayuran sisa. Selebihnya ayam akan mencari makan sendiri di alam liar. Hal semacam ini boleh-boleh saja untuk dilakukan, bahkan ini sangat bagus, terutama bagi mereka yang sibuk. Mereka bisa mengumbar ayamnya dan otomatis mereka juga tidak akan terlalu repot untuk mengurusi ayam. Dan enaknya mereka akan mendapatkan penghasilan sampingan dari ternak ayam. Cara seperti ini adalah cara lama, ini sudah sangat lama diterapkan, khususnya di daerah pedesaan. Kami yakin masih banyak sekali. Tapi belakangan ini mulai bermunculan metode-metode baru, cara-cara baru, konsep baru dalam beternak ayam kampung. Bahkan ada juga yang menjadikan ayam kampung sebagai sumber penghasilan utama. Sebelum kita lanjut lebih jauh, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini, dan share, bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baik, kita kembali ke pembahasan, bagaimana cara menjadi peternak ayam kampung skala rumahan. Yang pertama, yang paling utama itu adalah mindset atau pola pikir. Pasti para peternak pemula yang ada di pikirannya pertama kali adalah ketika memelihara ayam ini pasti akan mendapatkan untung besar. Akhirnya langsung mereka memulai tanpa persiapan yang matang atau istilahnya terlalu percaya diri. Sebenarnya percaya diri ini bagus dan bahkan ini sangat diperlukan, tetapi harus diketahui juga bahwa rasa percaya diri harus diimbangi dengan pengetahuan yang lainnya. Baik, yang paling penting adalah kita niat dulu. Niatkan untuk benar-benar ingin beternak ayam. Kadang kan ada orang yang tergiur untung besar, langsung jalan, mencoba mulai ternak, terus mengalami kerugian. Setelah itu langsung menyerah dan berhenti. Ini karena niatnya masih kurang, ternaknya hanya keinginan sesaat saja. Jadi sebaiknya ternak itu dipelajari dulu, dimulai dari kecil dulu. Entah itu nantinya rugi ataukah untung, kita akan tahu sendiri seiring berjalannya waktu. Kita akan mengerti dan paham. Ketika mengalami kerugian, dianalisa dulu penyebabnya. Apakah ada masalah di biaya pakan, atau masalah di perawatan, ataukah di pemasaran. Kalau masalahnya di biaya pakan, mungkin bisa mencoba cari bahan-bahan pakan alternatif. Kalau masalahnya perawatan, maka harus banyak belajar lagi, sharing-sharing dengan peternak lain dan sebagainya. Kami sarankan kalau kita masih pemula, jangan terlalu terobsesi dengan untung besar. Kemudian harus mengeluarkan modal yang besar. Jangan sampai yang ada di pikiran kita itu hanya untungnya saja. Tidak seperti itu. Namanya sebuah usaha, apalagi merawat ayam, merawat hewan hidup, pasti akan memiliki banyak kendala. Kita tergiur keuntungan yang besar, tetapi kita baru mencoba pertama kali, tanpa kita tahu ilmu dan tanpa pengalaman. Maka kemungkinannya kita akan mengalami yang ada kerugian. Entah itu dari kasus penyakit ayam, kematian,
terus pembengkakan biaya pakan, sulit memasarkan dan sebagainya. Pasti akan muncul berbagai hal yang di luar ekspektasi kita, muncul hal-hal yang di luar dugaan. Itulah kenapa kita sebaiknya mulai dari skala kecil, supaya lebih mudah di dalam mempelajari permasalahan yang ada dan lebih mudah untuk mencari solusinya. Oke, itu tadi masalah mindset atau pola pikir sebelum memulai ternak. Jika mindsetnya sudah benar, maka kita lanjut ke poin berikutnya. Yang kita butuhkan ketika akan memulai ternak ayam kampung adalah kandang. Terkait dengan pembuatan kandang, itu selera masing-masing, mau dibikin kandang yang besar atau yang kecil, terserah saja, disesuaikan dengan selera kalian, sesuaikan juga dengan modal dan juga populasi yang ingin dipelihara. Kalau populasinya sedikit, ya kandangnya kecil saja sudah cukup. Setelah punya kandang, teman-teman barulah membeli ayam. Kami sarankan beli indukan supaya nantinya lebih cepat berkembang biak. Idealnya beli 1 jantan dan 5 betina. Biasanya banyak yang jual itu per paket. Jadi sepaket jantannya 1, betinanya 5. Harganya paling di kisaran 650.000 sampai 750.000. Tergantung jenis ayamnya. Mungkin ada yang lebih murah ataupun lebih mahal. Tergantung di daerah masing-masing juga, karena tiap daerah kemungkinan juga akan berbeda. Anggaplah kita sudah beli indukan. Setelah 2 bulan sampai 3 bulan pasti ayamnya akan bertelur, kemudian mengeram. Kalau ada mesin tetas maka akan lebih bagus karena kita bisa memangkas masa mengeram. Otomatis indukan akan lebih cepat bertelur kembali. Setelah berjalan 4-5 bulan biasanya akan terbentuk siklus. Kita akan memiliki ayam dengan usia yang bervariasi. Ada yang baru menetas, ada yang umur 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Jadi nantinya kita ada ayam yang usianya sudah siap panen. Maka itu bisa dijual. Uang hasil jual ayam sebagian bisa kita belikan pakan. Kemudian sebagian bisa ditabung. Oh ya, untuk ayam yang sudah cukup besar kita bisa pakai pakan fermentasi. Dengan begitu kita bisa menghemat biaya pakan. Kita pakai bahan-bahan pakan alternatif yang harganya murah seperti dedak pekatul, dicampur nasi sisa, dicampur dengan daun-daunan, dengan jagung dan sebagainya. Otomatis biaya pakan akan menjadi lebih hemat. Setelah ternak kita berjalan kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun, maka kita sudah mulai paham ilmunya. Kita juga mendapatkan pengalaman dalam pemeliharaan ayam. Kalau teman-teman sudah bisa mengelola ternak dari skala kecil, itu sudah bisa menghasilkan keuntungan, artinya sudah tiba saatnya untuk mencoba meningkatkan populasi. Mungkin awalnya populasinya 100 ekor, anggaplah mendapatkan untung 500.000. Ketika ditingkatkan populasinya menjadi 200 ekor, maka keuntungannya juga akan meningkat menjadi kisaran 1 jutaan. Intinya jangan tergiur dengan untung besar di awal memulai ternak, tetapi pelajari dulu bagaimana prosesnya. Setelah kita paham semua permasalahan yang ada pada peternakan, kemudian paham cara mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka kita akan menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas. Dari situlah nanti akan tercipta sebuah keuntungan, dan keuntungan itu bisa kita tingkatkan dengan meningkatkan populasi ataupun dengan menekan biaya pakan menggunakan pakan-pakan alternatif. Semua itu tidak ada yang instan, teman-teman. Kita harus berpengalaman dulu, cari tahu dulu ilmunya. Ketika kita sudah paham ilmunya, sudah paham cara beternak ayam yang baik dan benar, kemudian bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada, penyakit ayam dan lain sebagainya, kami yakin peternakan kalian akan semakin berkembang. Baik, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ternak kalian lancar. Jangan lupa like video ini, komen, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.